Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik diskusi tentang bagaimana memahami Merdeka Belajar. Sebuah topik yang tertera dalam platform Merdeka Mengajar. Saudara, tujuan dari pembahasan ini adalah memahami apa itu Merdeka Belajar, memahami apa saja yang berhubungan dengan Merdeka Belajar, dan mampu mengaplikasikan atau menerapkan Merdeka Belajar. Sebelum dimulai, sebuah quote dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik atau guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendapat dari Ki Hajar Dewantara itulah yang menjadi landasan mengapa ada Merdeka Belajar. Apakah Merdeka Belajar itu? Secara etimologi, Merdeka Belajar terdiri dari kata merdeka dan belajar. Merdeka berarti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Merdeka berarti leluasa. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berubah tingkah laku atau tanggapannya yang disebabkan oleh pengalaman yang diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Merdeka Belajar adalah keadaan psikologis atau kejiwaan yang lepas dari tekanan dan keterikatan ketika seseorang melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kepandaian, untuk memperoleh ilmu, dan mengubah tingkah laku melalui pengalaman. Sementara itu, secara perundangan, sebagaimana tertera dalam laman Kemendikbud, Merdeka Belajar diartikan sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama hambatan psikologis. Bagi guru, Merdeka Belajar berarti kebebasan untuk lebih fokus memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun harus tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Sementara bagi siswa, Merdeka Belajar berarti bebas untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di sekolah tersebut. Saudara, dalam menerapkan Merdeka Belajar, setidaknya kita harus memahami atau mencamkan satu, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, memahami perbedaan mendidik dan mengajar, serta mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita bahas satu persatu 3 hal tersebut. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa seseorang menjadi guru? Adalah sebuah pertanyaan reflektif yang jika dijawab dengan hati yang jujur, dengan perenungan yang dalam, maka jawaban itu akan menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan dalam era Merdeka Belajar dengan kurikulum merdekanya. Mengapa guru harus merefleksi diri?
karena guru berkewajiban mengantarkan murid-muridnya agar menjadi manusia yang berdaya dan merdeka. Kalau digambarkan secara runtut, maka jika kita ingin murid kita berdaya dan merdeka, maka dibutuhkan guru yang berdaya, merdeka, dan kompeten di bidangnya. Karena guru harus berdaya, harus merdeka, dan kompeten, maka guru harus terus berubah dan terus mau belajar. Siapakah manusia merdeka itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Saudara-saudara, Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka adalah kodrat manusia. Karena itulah sebagai guru mereka bertugas menuntun murid menuju kodratnya agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Untuk bisa merdeka dan memerdekakan murid, sudah barang tentu guru harus menyelaraskan diri agar menjadi guru yang relevan dengan konteks dan zaman. Lantas pertanyaannya, apa peran guru? Peran guru harus dilandaskan pada prinsip sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara tadi, yakni memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Dalam konteks tersebut, karena pendidikan merupakan upaya memajukan pertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual murid, dan tubuh anak atau murid, maka seorang guru harus selalu adaptif dengan keadaan dan tuntutan zaman. Saudara ingat bahwa semua yang dirancang guru untuk disimak murid-muridnya harus memiliki tujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, sebenarnya guru sedang membentuk masa depan bangsanya. Selanjutnya mari kita bahas bagian kedua, yakni perbedaan mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara membedakan mendidik dan mengajar, bahwa mendidik menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Sementara mengajar adalah menyampaikan ilmu atau manfaat hidup bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Mendidik dengan demikian adalah menuntun segala kodrat murid agar mereka dapat menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Sekali lagi, agar mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Saudara, ingat, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun kekuatan dasar atau kodrat murid agar dapat tumbuh dan berkembang budi pekertinya, tumbuh dan berkembang pikirannya, dan tumbuh dan berkembang jasmaninya. Jika diibaratkan atau dianalogikan antara guru dan petani, maka seorang petani tentu hanya bisa menyuburkan dan memaksimalkan produksi, tetapi petani tidak akan bisa mengubah jagung menjadi padi. Demikian juga pendidik hanya dapat memaksimalkan potensi kemanusiaan atau kodrat murid, tetapi tidak bisa mengubah kodrat itu dan fitrahnya menjadi kodrat fitrah orang lain.
Ada 3 dimensi dalam mendidik. Yang pertama adalah menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kecerdasan batin. Karena itu, pendidikan intelektual atau pikiran harus dibangun seluas-luasnya, dibangun setinggi-tingginya, dibangun selebar-lebarnya, agar terwujud peri kehidupan lahir dan batin yang sebaik-baiknya pada diri murid. Lantas, bagaimana dengan mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti? Mari kita bahas sekilas. Perlu diketahui bahwa budi pekerti atau watak adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Tenaga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Atau bisa diartikan, budi pekerti atau watak adalah perpaduan antara cipta atau kognisi dan rasa atau afeksi sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Saudaraku, untuk memberi sekadar ilustrasi atau contoh, jika kita mengendaki sebuah watak jujur, maka kejujuran itu harus terbangun atas 3 landasan atau perpaduan antara 3 hal. Yang pertama, seorang murid harus berwawasan tentang apa itu jujur. Seorang murid harus tahu bagaimana perasaannya jika melihat ketidakjujuran. Dan yang ketiga, harus bisa menerapkan perilaku jujur. Disitulah nanti akan terbentuk budi pekerti luhur. Jadi budi pekerti luhur pada diri murid harus dilandasi oleh pengetahuan dan sikap serta perilakunya. Manusia atau murid sebenarnya terbangun atas 2 bagian, yakni bagian biologis dan bagian intelligible. 2 bagian inilah yang nanti akan bersama-sama membentuk budi pekerti baik maupun budi pekerti sebaliknya. Bagian biologis dan intelligible dapat dipahami sebagai berikut. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, yakni takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, kecewa, sedih, dan sebagainya. Dan biologis, seperti rasa di atas, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sementara bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir dalam menyerap pengetahuan. Tentu yang ini bisa kita rubah, bisa kita perbaiki, bisa diintervensi sehingga menjadi modal yang berharga. Saudara-saudara, dengan memadukan bagian biologis dan bagian intelligible pada seorang manusia, dalam hal ini murid, maka akan terbentuk budi pekerti yang baik. Caranya adalah melalui pendidikan biologis dipertebal watak kurang baiknya, maksud saya dipertebal watak baiknya dan dipersamar watak kurang baiknya. Melalui bagian intelligible, pendidikan bisa menguatkan hal tersebut. Guru bertugas untuk mempertebal watak baik dari seorang murid, sehingga dengan demikian tanpa mereka sadari, watak atau karakter kurang baiknya akan tersamarkan. Itulah yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara dengan teori konvergensi. Lantas bagaimana budi pekerti dapat terbentuk? Harus kita ketahui bahwa pembentukan budi pekerti yang terbaik adalah di keluarga. Karena di keluargalah anak lahir, besar,
dan bergaul sehari-hari, berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kemudian pendidikan harus turut menentukan terbentuknya kecerdasan budi pekerti dengan memberi tuntunan dan teladan yang relevan dengan kebutuhan murid. Disinilah guru berperan. Ki Hajar Dewantara mengatakan budi pekerti adalah kodrat manusia atau murid. Maka tugas guru tidak lain menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirnya, dan membantu murid menemukan budi pekerti, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Yang berikutnya, saudara, mari kita merefleksi diri. Apakah guru atau pendidik? Sebagai guru atau pendidik, kita sudah melaksanakan pendidikan sesuai tujuan nasional. Mudah-mudahan refleksi tersebut akan menjadikan kita menjadi pendidik yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.